Wacana moratorium villa dan akomodasi pariwisata di kawasan Sarbagita Bali memang merupakan langkah yang penting mengingat lahan pertanian di Bali semakin terdesak oleh pembangunan. Jika moratorium ini bisa dilaksanakan, hal itu akan memberikan dampak positif terhadap perlindungan lahan pertanian yang tersisa di Bali. Akademisi I Gusti Bagus Udayana menjelaskan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memahami apakah moratorium ini mungkin terwujud kali ini. Pertama, kepentingan ekonomi dan sosial. Bali adalah destinasi wisata utama dengan permintaan tinggi untuk villa dan akomodasi mewah. Penetapan moratorium mungkin menghadapi tantangan dari sektor pariwisata dan pengusaha villa yang memiliki kepentingan ekonomi besar. Kedua, perlu dukungan kebijakan dan regulasi. Kebijakan ini perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, moratorium mungkin tidak efektif. Ketiga, perlunya keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Jika masyarakat lokal dan petani merasa bahwa moratorium akan melindungi mata pencarian mereka dan budaya pertanian, mereka mungkin lebih mendukung inisiatif ini. Di samping itu, menyediakan alternatif pengembangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa membantu menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan pelindungan lahan. Misalnya pengembangan yang memanfaatkan lahan yang tidak produktif atau mengintegrasikan pertanian dengan pariwisata. Tindakan nyata sangat diperlukan untuk memastikan wacana ini tidak hanya sebatas retorika. Harus ada rencana aksi yang jelas termasuk pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran. Jika semua faktor ini dapat diatasi dengan baik, ada kemungkinan besar bahwa moratorium ini dapat terwujud dan efektif dalam melindungi lahan pertanian Bali. Maka hal penting selanjutnya adalah memantau perkembangan dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Bali Post melaporkan.